Yang kita lihat dari Mbak LM ini tuh adalah level terendah dari seorang wanita. Level terendah-rendahnya seorang wanita adalah dia. Bayangin aja sama kalian, dia ini secara gamblang di media mengakui hubungan zina, hubungan yang tidak sah dia dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Di media dengan pedenya dia ceritain semua. Di media dengan pedenya dia bilang kalau anak dia ini adalah anak hasil hubungan tidak sah atau hubungan gelap, yang berarti anaknya ini nggak punya nasab ke bapaknya sebenarnya, nggak bisa dipertanggungjawabkan, bapaknya nggak punya nasab karena hasil zina kan. Begitupun negara nggak mengakui juga bapaknya ini, karena yang nggak jelas ini anak siapa. Cuy, cewek-cewek nih ya, selalu kita ingetin, uang itu bisa dicari, tapi kehormatan kalian itu jangan sampai kalian gadaikan. Cewek ini adalah makhluk yang sangat indah, wanita ini. Kalian bisa bekerja dengan cara apapun, asal jangan melakukan hal-hal kayak Mbak LM ini. Bener-bener rendah banget. Nggak pernah periksa pakai BPJS, maka biaya lahiran termasuk operasi sisar. Memang masyarakat kita ini tuh secara mental, beberapa dari kita memang bermental korup dan bermental mau untung sendiri aja gitu ya. Ini ada beberapa kasus yang terjadi pada BPJS Kesehatan di mana katanya ada beberapa ibu-ibu yang hamil, mereka ini pada ceknya itu kan umum, tapi ternyata pas mau operasi sesar atau pas mau lahiran mereka langsung tiba-tiba daftar BPJS dan ditanggung sama negara. Nah, sebenarnya gini, yang kita maksud adalah kalian tuh jangan mau enak sendiri, jangan mau untung sendiri. BPJS ini kan yang pakai hampir seluruh Indonesia. Kalau kalian memang mau pakai BPJS buat lahiran, ikuti prosedur prosesnya dari awal cek. Jangan kalian mampu umum, tapi ketika bagian mahalnya, beratnya kalian limpahin ke negara, limpahin ke kita pembayar lainnya gitu. Jangan terlalu curang gitu ya. Coba mulai mikir untuk apa ya, jujur gitu. Ini menurut kita kecil tapi korupsi. Mungkin bagi kita sekilas ngelihat ini tuh kayak mereka anak-anak kecil yang lagi main gitu ya, main tembak-tembakan, main misalkan di jalan gitu ya sama teman-temannya. Tapi sebenarnya ya, kalau kita sih melihat ini sebuah strategi yang dilakukan pemerintah Cina yang tidak disadari oleh masyarakatnya gitu. Jadi mereka tuh kayak main, padahal main itu basic militer loh. Jadi mereka ini belajar cara menembak, belajar memegang senjata, belajar cara berkoordinasi antar teman gitu. Nah, anak-anak yang sudah diberi pendidikan gini sedari kecil pasti bakal lebih matang, bakal lebih siap kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ke depannya di negaranya. Berbeda banget dengan Indonesia yang kita yakin secara rata-rata pun masyarakat kita belum tahu atau belum bisa cara gimana memegang senjata, gimana mengoperasikannya, gimana survival di hutan. Nah, ini penting sih. Semoga Bin bisa nyampe videonya. Kayaknya harus ada basic militer sih buat masyarakat kita, tapi basic doang ya, cara megang senjata, cara survival gitu. Gak usah yang aneh-aneh. Ini pemahaman yang harus dirubah dari masyarakat kita. Yang pertama adalah stop memuja-muja, stop menganggap para pejabat, entah itu anggota dewan, anggota DPR, gubernur, bupati, wali kota, sampai presiden sebagai orang yang kelasnya itu seolah-olah di atas kita, dipuja-puja, terus sama kita, kita takut sama mereka, kita gimana. Kalau untuk hormat, respect, oke. Tapi jangan memuja-muja berlebihan, karena mereka ini pada hakikatnya dalam sistem politik modern kayak sekarang itu pegawai. Status mereka itu pegawai. Mereka itu statusnya di bawah kita sebagai rakyat. Mereka itu kita jadiin alat, kita bayar melalui pajak, cuy. Jadi mereka itu harus nurut apa kehendak rakyat, apa kehendak undang-undang. Bukan misalkan mereka melakukan apa-apa seenak. Tindak tanduknya itu harus dilaporkan pada rakyat, termasuk salah satu bupati yang ke luar negeri ini. Laporin ke rakyat tindak tanduk. Karena kalian itu bawahan, kita bos, cuy. Jangan kebalik-balik. Saya doakan Bapak aja, kalau malam ini Bapak tahajud, cobalah buka atau membaca surat. Padahal nih ya, komentar yang diberikan oleh Bapak pengusaha ini terhadap Presiden udah bagus banget loh. Dia ini memberikan komentar, memberikan kritik, memberikan saran yang dia kutip dari salah satu ayat di Al-Quran. Dan ini bagus banget, dan memang seperti ini harusnya kritik yang dilakukan ya. Tetap bagus, beretitude, dan juga ngena gitu. Tapi yang kita sedih itu adalah komen-komennya, karena kita nemuin ini di TikTok. Komen-komennya itu loh, ada yang menghakimi seolah-olah presiden gak suka sholat, seolah-olah presiden ini gak bisa ngaji, seolah-olah ini itu presiden gak suka tahajud, gak suka apa. Kita ini gak tahu cuy. Ibadah itu tuh kita gak tahu. Bisa jadi presiden tuh suka melakukan semuanya tapi gak ngomong. Lagian ibadah ngapain ngomong-ngomong, ngapain dikontenin, ngapain gitu. Ini kalian bisa dosa besar loh. Ini logika yang harus diubah. Islam itu mengajarkan kita untuk berhusnuzon. Kalau seseorang itu misalkan suka sholat, enggak ya itu hak dia gitu. Dan itu juga ya, kita nggak tahu, bisa jadi itu dia sholat gitu. Itu kan urusan dia sama Tuhan cuy.
Nih ya buat kalian ya penyanjung opa-opa Korea ya, harus kalian tahu kalau misalkan Korea Selatan itu adalah negara yang bisa dibilang sangat-sangat rasis terhadap ras-ras lain, terutama ras-ras Asia Tenggara ya. Bisa kalian cari datanya, bisa cari kasusnya gitu. Ini harusnya menyadarkan kalian para kaum-kaum pecinta yang berlebihan terhadap orang-orang Korea gitu, yang menganggap mereka itu everything, menganggap mereka itu segalanya. Kalian itu kalau di sana ya paling dirasisin, paling diremehkan, paling dilecehkan, bahkan ada beberapa info ya. Ini menurut kita harus segera di stop logika superioritas seolah-olah mereka ini paling superior dari kita gitu. Kita cukup sukai karyanya cuy, jangan sukai orangnya. Orang-orang Korea ini nggak semua bener juga, banyak yang rasis, banyak yang nggak bener, banyak yang why gitu. Jadi sadarlah, ini terutama cewek-cewek Indonesia nih. Kita bikin video gini karena kita tuh peduli kepada kalian itu saudara-saudara setanah air kita cuy. Waktu sudah menunjukkan pukul. Oke kawan-kawan, hal gini tuh selalu terjadi berulang-ulang sedari zaman kemerdekaan kali ya. Kenapa hal gini bisa terjadi? Para ASN tiap udah lebaran, tiap udah libur selalu telat karena kurangnya penegakan disiplin yang ada di lingkungan ASN itu sendiri gitu. Jadi kayak misalkan kita nih contohnya di swasta ya, kalau misalkan kita terlambat ya kita bakal dipotong gaji, kita bakal di SP, bahkan bisa sampai dikeluarin. Mereka ini kan paling tindakan disiplin. Tindakan disiplin ini kan nggak jelas juga gimana tindakan disiplinnya gitu. Jadi menurut kita yang harus dilakukan adalah penegakan disiplin yang ketat. Cobalah kalau misalkan mereka telat 3 kali di SP, telat lagi di SP, bahkan bisa sampai dikeluarin kayak kita yang swasta. Jangan bikin masyarakat tuh kesal gitu lihat yang gini. Kita berangkat pagi-pagi, berangkat subuh, ada yang pakai KRL, ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor. Yang swasta biar nggak telat. Tapi ini bisa santai-santai, apalagi dikasih WFA. Apa itu WFA? Nggak jelas lah, itu akal-akalan doang. Ini harus benar-benar dievaluasi sih. Ini lagi yang nggak suka Ruben masuk Islam. Kalian tuh repot bener, biarlah dia masuk Islam. Kan banyak. Ya, terlepas dari kontroversinya ya, kita setuju banget dengan apa yang disampaikan sama Bunda Korla ini ya. Karena beliau ini mungkin tinggal di Jerman, jadi pemikirannya memang lebih jauh, lebih maju daripada kita rata-rata orang Indonesia. Yang namanya agama itu cuy ya, agama ini tolong ke depannya itu masyarakat kita harus paham, ini tuh ranah privat. Jadi yang namanya ranah privat ini seseorang yang pindah agama, misalkan dari Muslim jadi seorang Kristen atau Kristen jadi seorang Muslim, gak usah diganggu, gak usah dipuji-puji berlebihan, gak usah digimanain. Ini soalnya ranah pribadi. Yang namanya ranah pribadi itu urusan dia sama Tuhan, urusan dia sama dirinya. Gak etis kita misalkan ngomongin dia baik atau enggak, dia benar atau enggak, gak usah. Biarkan mereka memilih agama yang mereka percayai, karena ini juga dilindungi hukum. Biarkan, ya pemikiran gini harusnya basic ya, tapi orang Indonesia rata-rata masih belum paham juga yang gini. Ya semoga bisa makin paham lah ke depannya, biar kita maju, nggak debat agama doang gitu cuy. Modus tersangka PAP yaitu melakukan pengecekan darah terhadap keluarga pasien yang Sejak video ini dibuat ya, kita belum tahu apakah memang kasus ini sudah benar terjadi atau sedang diselidiki polisi, kita nggak tahu nih. Tapi kalau misalkan memang benar-benar terjadi kasus ini, kita nggak habis pikir lagi pertama dengan sistem pendidikan kedokteran, terutama spesialis nih. Banyak banget kasus, kemarin-kemarin ada kasus bullying dan lain-lain. Sekarang kasus gini yang korbannya itu pasien cuy. Ini kan parah nih, ini bikin kita tuh jadi nggak percaya ke depannya terhadap dokter-dokter nih. Ini harus segera ditindak cuy. Selain memang tadi ya bikin gak percaya, bikin masyarakat jadi gak suka, bikin masyarakat jadi suzon, ini juga bakal ke depannya itu ngerusak kedokteran Indonesia itu sendiri. Harus ditindak, menurut kita sih harus dicabut izin prakteknya seumur hidup, harus dicabut gelar kedokterannya karena udah melanggar sumpah, harus dihukum seberat-beratnya biar dokter lain itu gak kena imbas dari kelakuan mereka ini. Karena masih banyak juga dokter yang baik sih menurut kita, tapi ini memang bener-bener gila sih. Kampusnya bagus padahal loh. Salah ucap ya, tim saya kan orang-orang baru dalam pemerintahan, banyak orang baru pemerintahan. Terlepas dari pandangan politik kalian yang mendukung presiden ataupun gak mendukung presiden, tapi kita pribadi benar-benar mengapresiasi kegiatan wawancara bersama para pimpinan redaksi yang dilakukan presiden ini. Jujur benar-benar apresiasi sih, karena ini contoh yang baik banget di mana presiden sangat terbuka terhadap kritik dan diskusi. Bahkan pertanyaannya itu tajam-tajam banget sih menurut kita ya. Dan katanya sih ini pertanyaannya bebas, jadi benar-benar si pimpinan redaksi ini nggak dipesan gitu, nggak boleh nanya ini, nggak boleh nggak, mereka ini benar-benar bebas nanya apa aja. Ini pemandangan yang sangat-sangat jarang banget kita temui di masa pemerintahan presiden sebelumnya. Bener-bener bagus, kita apresiasi banget ini. Dan semoga ya kedepannya tetap gini gitu, tetap diskusi gitu ya. Meskipun ya beberapa jawaban dari presiden tetap masih agak kurang dan sangat-sangat normatif ya. Tapi menurut kita langkah ini udah bagus, mau diskusi dan mau bebas ditanya apapun gitu.
Kita nggak habis pikir lagi kalau misalkan masih ada yang mendukung tentara Israel ini. Bayangin aja sama kalian ya, mereka ini ngebom sekolah cuy. Sekolah dibom, di dalamnya itu ada anak-anak yang lagi belajar, ada orang-orang yang nggak bersalah. Ini sih apapun alasannya, pandangan politik kalian, apapun gimana pun, kalian harus sadar kalau ini udah mutlak salah, nggak ada pembenaran sama sekali. Ini harus benar-benar kita kritisi dan harus benar-benar kita protes. Parah cuy, parah. Anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Kalau alasan mereka mau nyari lawan mereka yang ada di tanah situ, ya mereka kirim dong pasukan darat. Jangan melakukan carpet bombing gitu ya. Itu orang-orang yang bersalah pun kena gitu. Ini sih udah jelas-jelas tujuannya udah bukan hanya ngincar musuh mereka ya, tapi ini sih udah bener-bener melakukan istilahnya sih genosida cuy. Parah ini bener-bener kok bisa ya pada diem ya dunia internasional ya. Kacau. Yang mengenai perjalanan Pak Luki Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah Iya, hak pribadi. pemahaman yang harus segera dihilangkan dari pikiran masyarakat kita. Pertama ya teman-teman, yang namanya pejabat itu, mau itu pejabat bupati, wali kota, gubernur, presiden, apapun lah pejabat politik, atau misalkan DPR, ini tuh statusnya adalah pegawai. Pegawai dari kita sebagai rakyat. Yang namanya pegawai, kalau mau kemana-mana, mau liburan, mau cuti, itu harus izin dulu ke bosnya kita rakyat gitu. Ya jadi apanya tuh ya harus rakyat tahu, kalian itu harus transparan harus terbuka semua ke rakyat. Nah dan rakyat juga nih stop menyanjung-nyanjung, memuji-muji mereka berlebihan. Mereka ini pegawai kita cuy, kalian ini bosnya. Jadi kalian ini boleh mengkritik mereka, boleh memerintahkan mereka sesuai undang-undang tentunya ya, untuk bisa memajukan daerah atau negara gitu. Negara kita ya, kalau presiden, kalau bupati daerah kalian. Jangan salah paham cuy.